all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Setelah Wang Qiwer menjelaskan rahasia di balik tombak naga emas, bahkan Wang Donger tidak berpikir bahwa dia telah mengambil keuntungan dari Huo Yuhao dengan bergabung dengan cincin jiwa Raja Babon berdarah. Namun, Huo Yuhao bisa tahu dari sorot mata Wang Donger bahwa dia masih tidak yakin dengan Wang Qiwer. Tepat ketika semua orang akan melanjutkan perjalanan mereka semua kembali waspada. Mereka semua berbalik ke satu arah, disiagakan oleh deteksi spiritual Huo Yuhao. 3 tokoh telah memasuki deteksi spiritual Huo Yuhao, tetapi mereka bukan binatang buas, mereka adalah manusia. Tanpa ragu, mereka harus menjadi penguasa jiwa, karena mereka bisa menjelajah begitu dalam ke hutan Great Stardow. Tetapi kelompok dari Shrek tidak merasakan rasa persahabatan meskipun mereka telah bertemu sesama guru jiwa. Di hutan ini, mungkin bukan hal yang baik untuk bertemu dengan guru jiwa lainnya. Setiap orang yang datang ke sini berburu binatang buas untuk mendapatkan cincin jiwa. Konflik mungkin muncul jika mereka menargetkan binatang jiwa yang sama. Pada titik ini, Zhang Lexuan dan Han Ruoruo menunjukkan kekayaan pengalaman mereka yang kaya. Sebuah depresi terbentuk di tanah saat cahaya bulan bersinar. Garis-garis tali emas yang menyilaukan melintas, dan mayat-mayat macan tutul tinta terseret ke dalam depresi. Cahaya bulan berkedip lagi, dan tanahnya rata. Seluruh proses selesai dalam beberapa detik. Huo Yuhao baru menyadari apa yang terjadi setelah beberapa saat. Mayat-mayat dikuburkan untuk mencegah pihak lain menyimpulkan tingkat kemampuan mereka. Baru saja mereka selesai menyembunyikan tinta macan tutul, ketiga orang asing itu tiba di depan mereka. Ketika Huo Yuhao melihat mereka untuk pertama kalinya, dia sedikit terkejut. Rasa krisis yang kuat mulai memenuhi dirinya. Mereka adalah 3 penatua yang berusia setidaknya 70 tahun. Hal yang mengejutkan adalah mereka terlihat persis sama. Mereka bahkan berpakaian dengan cara yang sama. Mereka semua sangat kurus, tetapi ada banyak kerutan di wajah mereka. Rambut putih keabu-abuan mereka mengalir di belakang mereka. Mata mereka kuning redup, dan memancarkan perasaan tak bernyawa. Satu-satunya sifat khusus tentang mereka adalah bahwa mereka semua memiliki hidung bengkok dan bibir tipis. Mereka mengenakan jubah panjang keabu-abuan dan masing-masing memegang tongkat. Tongkat berjalan mereka sepenuhnya hitam, dan sepenuhnya 10 kaki panjangnya. Di atas setiap staf ada permata keabu-abuan seukuran kepala manusia. Begitu mereka muncul, mereka mengalihkan perhatian pada semua orang dari Shrek. Tindakan mereka bersamaan. Mereka mengetuk tongkat mereka di tanah sebelum tubuh mereka melayang ke depan. Mereka terangkat dan mendarat pada saat yang sama. Hanya dalam hitungan detik, mereka sudah tiba di depan mereka. Semua orang dari Shrek pergi ke formasi sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Zhang Lexuan datang di samping Wang Qiwer dan berdiri berdampingan dengannya. Penatua di tengah mengerutkan alisnya sedikit dan bergumam, banyak boneka. Suaranya serak, seolah-olah laringnya rusak. Sangat mengerikan untuk mendengarkan. Penatua di sebelah kiri berkata, sepertinya ada bau darah di sini. Penatua di sebelah kanan langsung bertanya kepada mereka, siapa kalian? Dari mana kalian semua? Petik 2. Zhang Lexuan tersenyum sedikit dan melangkah maju. Dia membungkuk sedikit dan berkata, salam, para penatua. Kami dari Moonlight Sekte di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Petik 2. Penatua di sebelah kanan berkomentar, kalian semua tampak muda, tetapi Anda dapat menjelajah begitu jauh ke dalam hutan bintang besar Do. Sepertinya kultivasi Anda tidak rendah. Lepaskan jiwamu berdering agar kami bisa melihatnya. Ketiga tetua tidak hanya sama dalam hal penampilan dan pakaian mereka.
Bahkan suara mereka sama-sama mengerikan. Tetua, mungkin sedikit berlebihan untuk menggertak kita seperti itu. Suara lembut terdengar dari jauh sebelum wakil dekan Kai Meier berjalan maju dengan lambat. Dia tampak sangat lambat, tetapi gerakannya instan. Dia hanya mengambil beberapa langkah sebelum dia berada di depan yang lain dan berdiri di samping Zhang Lexuan. Penatua di sebelah kanan terkekeh dan menjawab, "Lihat, saya benar. Boneka kecil ini tidak mungkin berani pergi ke hutan sendirian. Mereka memiliki seorang penatua di sini. Baiklah, Anda harus melepaskan jiwa bela diri dan jiwa Anda untuk kita lihat." Petik 2. Kai Meier tertawa sedikit dan menjawab, "Kalian bertiga harus memenuhi syarat sebelum kamu bisa membuatku melepaskan jiwa bela diriku." Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan mendorongnya ke depan. Penatua di sebelah kanan melotot, dan mata kuningnya yang redup menjadi cerah. Dia juga mengangkat tangan kanannya untuk menyerang Kai Meier. Bang! Saat suara yang dalam dan teredam menggema, awan gas tebal meledak. Aliran gas ini melesat ke langit dan menyebabkan mahkota pohon di atas mereka bergetar hebat. Daun yang tak terhitung jumlahnya mulai turun dari langit. Wow, budidaya 8 cincin. Penatua di sebelah kanan sedikit terkejut ketika dia melihat Kai Meier. Dia memutar bibirnya dan berkata, "Tidak heran kau berani bertindak begitu besar di depanku." Budidaya 8 cincin. Huo Yuhao mengamati diam-diam dari satu sisi dan mengangguk setuju. Entah itu Zhang Lexuan atau Kai Meier, mereka telah mengungkapkan kultivasi 8 cincin mereka untuk membingungkan lawan mereka. Namun, dia juga kaget. Kemampuan 3 tetua untuk memberitahu budidaya Kai Meier berarti bahwa budidaya mereka sendiri tidak di bawah 8 cincin. 3 jiwa Douluo yang tampak bermusuhan, mereka tidak akan mudah untuk berurusan dengan. Kai Meier tetap tenang. "Sepertinya kamu juga seorang Sol Douluo. Mengapa kamu harus menggertak kami, kalau begitu? Saya hanya membawa anak-anak ini untuk mendapatkan cincin jiwa. Hutannya sangat luas. Aku yakin kita tidak akan menghalangi kalian bertiga." Petik 2. Penatua di sebelah kanan tertawa dan menjawab, "Apakah Anda menghalangi saya? Tidak terserah Anda untuk berkomentar. Mari kita lakukan dengan cara ini. Bantu kami melakukan sesuatu, dan kami akan membebaskan Anda. Anda harus tahu bahwa Anda tidak mungkin berurusan dengan kami bertiga jika hanya ada satu Sol Douluo di pihak Anda." Petik 2. Penatua di pusat berkata, "Ya, kalian semua bisa pergi setelah Anda membantu kami menyelesaikan tugas ini." Penatua di sebelah kiri diikuti dengan, "Itu bahkan mungkin bermanfaat bagi kalian semua. Jika jiwa binatang yang kamu buru sepanjang jalan cocok untukmu, kamu bisa menyerap cincin jiwa mereka setelah semuanya selesai." Petik 2. Kai Meier tersentuh ketika dia berkata, "Mempertimbangkan kultivasi Anda, saya khawatir apa yang Anda ingin kami selesaikan bukanlah tugas yang mudah. Selain itu, kami tidak memiliki banyak sumber daya bersama kami, dan kami terdesak waktu." Petik 2. Penatua di sebelah kanan berkata, "Saya kira Anda tidak punya pilihan. Jika Anda ingin tetap di sini selamanya, saya tidak keberatan menyia-nyiakan lebih banyak usaha. Selain itu, tidak jauh dari sini." Petik 2. Penatua di tengah berkata, "Mari kita memotong omong kosong. Ikuti kami." Saat dia berbicara, ketiga tetua melepaskan jiwa bela diri mereka pada saat yang sama. Sesuatu yang aneh terjadi. Tangan kanan mereka yang memegang tongkat mereka berubah keabu-abuan dan diselimuti oleh lapisan sisik keabu-abuan. Sisik-sisik ini dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh mereka, termasuk wajah mereka. Staf mereka bahkan memancarkan cahaya keabu-abuan yang intens. Permata juga menyala, dan mulai bersinar dengan warna merah segar. Alat jiwa. Huo Yuhao sudah membuat keputusan ketika dia melihat ketiga tongkat sebelumnya. Mereka berbeda dari tombak naga emas. Perasaan logam dan undulasi yang khusus untuk alat jiwa tidak bisa disembunyikan dari deteksi spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao bahkan lebih terkejut setelah menyadari bahwa mereka adalah alat jiwa. Dia percaya bahwa mereka adalah alat jiwa kelas 8. Douluo jiwa cincin 8 yang memiliki alat jiwa kelas 8. Apakah mereka insinyur jiwa kelas 8? Namun, mereka tidak hanya terlihat seperti insinyur jiwa,
mengingat intensitas undulasi kekuatan jiwa mereka. Lebih tepatnya, mereka lebih seperti penguasa jiwa yang dilengkapi dengan alat jiwa. Mereka kembar tiga yang sangat kuat. Tidak heran mereka begitu sombong dan percaya diri. Ini menunjukkan kemampuan mereka yang luar biasa. Kai Meier ragu sedikit sebelum mengangguk. Dia berkata, "Baiklah. Namun, bagaimana saya bisa mempercayai Anda bertiga untuk menepati janji Anda dan membebaskan kami setelah kami menyelesaikan tugas ini?" Petik 2. Suara tetua di sebelah kiri menjadi sedikit lebih lembut, dan dia berkata, "Kami akan bersumpah. Dengan status kami, apakah Anda benar-benar berpikir kami akan kembali pada janji kami?" Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, mereka bertiga berkata serempak, "Aku, Zhong Litian, Zhong Lidi, Zhong Liren dengan ini bersumpah bahwa kita tidak akan menempatkan orang-orang ini di depan kita di tempat setelah mereka menyelesaikan tugas kita, dan melepaskan mereka. Jika kita mengkhianati sumpah ini, mari kita mati dengan kematian yang mengerikan." Petik 2. Sumpah itu terdengar sangat normal dan biasa. Tidak ada masalah dengan itu. Satu-satunya hal yang aneh adalah bahwa cara bersatu di mana mereka membuat sumpah mereka, yang menunjukkan bahwa mereka sangat terbiasa melakukannya. Kai Meier berhenti ragu-ragu dan mengangguk. Dia berkata, "Baiklah. Akankah kalian bertiga memimpin jalan bagi kami dan memberitahu kami tentang apa yang Anda ingin kami lakukan secara rinci di sepanjang jalan?" Petik 2. Penatua di sebelah kanan adalah Zhong Litian, yang di tengah adalah Zhong Liren, dan yang di sebelah kiri adalah Zhong Lidi. Mereka dinamai Surga Tian, Bumi, Di, dan Manusia, Ren. Nama keluarga mereka juga sangat aneh. Kai Meier tidak ingat mereka. Mereka adalah Soldo Uluos, dan harus terkenal di benua itu, tetapi Kai Meier belum pernah mendengar tentang mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka sengaja berusaha untuk tidak meninggalkan kesan di belakang mereka. Kai Meier melirik Zhang Lexuan dan berkata, "Semuanya, ikuti mereka. Pertahankan formasi. Kami akan membantu mereka bertiga menyelesaikan tugas mereka sebelum kami terus mencari hewan buas." Petik 2. Tatapan Kai Meier dan Zhang Lexuan bertemu, dan Zhang Lexuan segera mengerti niatnya. Bagaimana mungkin tim Shrek Academy ini takut pada 3 soldo uluo yang diberikan makep mereka? Kai Meier tidak memilih untuk berkonflik dengan ketiga tetua karena dia ingin mengetahui niat mereka yang sebenarnya, dan juga menunggu untuk mengeksploitasi peluang yang lebih baik. Ketiga tetua berjalan di depan dengan cara yang persis sama. Mereka menarik jiwa bela diri mereka, dan tongkat mereka mendapatkan kembali penampilan aslinya. Namun, gelombang kuat dari alat-alat jiwa kelas 8 ini masih meninggalkan kesan mendalam pada Huo Yuhao. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa bagian terpenting dari tongkat adalah permata di puncak. Permata itu kosong, tetapi tampaknya ada susunan formasi yang sangat rumit di dalamnya. Hanya saja gelombang kuat kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh susunan formasi mencegah deteksi spiritual Huo Yuhao dari melihat mereka. Namun, dia masih bisa secara halus merasakan bahwa mereka mirip dengan staf Electrolux. 3 penatua itu sangat cepat, tetapi mereka tidak terlalu jauh di depan yang lain. Ketika jeda tumbuh, mereka akan berhenti untuk menunggu, dan tidak benar-benar tidak sabar. Kai Meier mengurangi kecepatannya saat dia memimpin tim. Ketika Zhang Lexuan mulai bergerak, dia memberi tanda 4 dengan tangannya. Instruksinya jelas, semua orang seharusnya menjaga kecepatan mereka pada tingkat budidaya 4 cincin. Kecepatan mereka masih cukup cepat bahkan pada tingkat ini. 3 tetua menyebutkan bahwa itu tidak terlalu jauh, tetapi mereka masih membutuhkan 2 jam sebelum mencapai tujuan mereka. Mereka bertiga berhenti, dan Zhong Litian berbalik untuk melihat kelompok Shrek. Dia memberi isyarat agar semua orang menjaga keheningan mereka. Ketiga saudara itu berhati-hati pada saat ini. Mereka bahkan sedikit tegang. Kai Meier muncul di samping mereka bertiga dan bertanya dengan lembut, "Tetua, bisakah Anda memberitahu kami apa yang harus kami lakukan?" Zhong Litian berkata dengan lembut, "Ada sebuah gua tidak jauh dari sini. Ada binatang buas yang hidup di dalam gua. Kami akan mencoba menariknya nanti. Yang harus Anda lakukan adalah menyerang dan membunuhnya." Petik 2. Seperti itu.
Kai Meier sedikit ragu saat dia bertanya. Mereka bertiga tidak memiliki kekuatan ofensif. Tidak sesederhana ini. Zhong Litian yakin ketika dia berkata, sama seperti itu. Orang itu sangat licik. Kami tidak takut akan hal itu, dan Anda tidak perlu melepaskan serangan habis-habisan terhadapnya dengan sengaja. Hanya saja, jangan biarkan itu lari. Ini sangat cepat, dan dapat dianggap sebagai makhluk jiwa tipe agility. Bentuk setengah lingkaran terlebih dahulu. Liren, pergi dan keluarkan itu. Petik 2. Zhong Liren mengakui kata-katanya. Dia mengetuk tongkatnya di tanah dan melewati semak-semak di depan mereka. Huo Yuhao mengubah deteksi spiritualnya untuk melakukan semuanya. Dia juga membagikannya dengan Kai Meier dan Zhang Lexuan pada saat yang sama. Zhong Liren sangat cepat. Setelah maju ke depan sekitar 1 kilometer, ia mulai melambat. Tindakannya juga menjadi jauh lebih hati-hati. Setelah melewati beberapa pohon, dia akhirnya berhenti. Dia melihat pohon kuno tidak jauh di depannya dan perlahan mengangkat tongkatnya. Sisik keabu-abuan menelan tubuhnya sekali lagi. Sinar keabu-abuan tebal juga menyalakan permata pada tongkatnya, yang bersinar dengan proyeksi. Tampaknya itu adalah binatang buas yang terlihat seperti tikus, tetapi itu benar-benar dibuat dari cahaya merah. Proyeksi ini terbang ke arah pohon kuno dengan cepat dan mulai menggali tanah beberapa meter dari pohon. Menggali sampai ke gua. Huo Yuhao, Kai Meier, dan Zhang Lexuan menjadi gugup saat mereka mencapai titik ini. Bahkan kepercayaan diri Kai Mei sedikit goyah. Mengapa? Tuan jiwa jahat. Kemampuan Zhong Liren hanya bisa datang dari Tuan roh jahat. Bukan hanya merah, tetapi warna darah. Huo Yuhao memproyeksikan aura kesedihan yang dipancarkan oleh makhluk jiwa seperti tikus menggunakan deteksi spiritual dalam pikiran mereka. Perasaan yang tebal, berdarah, dan roh yang bergetar adalah karakteristik khusus bagi tuan-tuan roh jahat. Huo Yuhao akhirnya mengerti untuk apa staf berjalan kelas 8. Mereka digunakan untuk menyegel roh-roh binatang buas. Zhong Liren memanggil roh makhluk jiwa untuk mencapai tujuannya. Lampu merah darah menyala sebelum menghilang, dan bumi mulai bergetar. Raungan marah terdengar dari gua di depan pohon kuno. Seorang kepala muncul dari gua. Huo Yuhao terkejut ketika dia melihat kepala ini. Itu adalah binatang buas yang dia kenal. Itu memiliki bulu emas gelap dan mata yang tampak ganas. Ada juga aura yang menakutkan. Tidak diragukan lagi itu adalah beruang Teroclaw Dark Golden yang sangat kuat. Dari ukuran kepalanya, Huo Yuhao bisa mengatakan bahwa itu jauh lebih kuat daripada Dark Golden Teroclaw Bear yang dia temui sebelumnya. Apakah ini Dark Golden Teroclaw Bear yang berumur 10.000 tahun? Dark Golden Teroclaw Bear dengan budidaya 10.000 tahun dapat menantang binatang jiwa ratus ribu tahun biasa. Jika ini adalah Teroclaw Bear yang berumur 10.000 tahun, itu sama berbahayanya dengan Douluo berjudul 3 tetua ingin berurusan dengan beruang Teroclaw Dark Golden 10.000 tahun. Tidak heran mereka tidak bisa membunuhnya sendiri. Setelah memprovokasi beruang itu, Zhong Liren mundur dengan cepat. Saat dia mundur, proyeksi cahaya yang menakutkan melintas sebelum menghilang. Dark Golden Teroclaw Bear mengulurkan tangan kanannya dari gua. Cahaya keemasan gelap yang menakutkan darinya meliputi lebih dari 50 meter dan wilayah 150 derajat di depannya. Dimanapun cahaya keemasan gelap berlalu, semua tanaman langsung terkoyak. Aura tajam dan ganasnya bahkan meninggalkan 5 garis tanda hitam pekat di udara. Udara telah dicakar terpisah olehnya. Itu terlalu kuat. Ini adalah Dark Golden Teroclaw Bear. Binatang jiwa transenden yang sama kuatnya dalam serangan dan pertahanan. Jika Zhong Liren tidak mundur dengan cepat, dia mungkin tidak akan selamat dari serangan beruang itu. Adegan mengejutkan terjadi. Beruang itu tidak bergegas keluar dari guanya, dan hanya mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan marah. Setelah ini, Zhong Liren menjerit menusuk. Setelah mendengar teriakannya yang menusuk, Zhong Litian dan Zhong Lidi sama-sama senang. Zhong Lidi tidak bisa membantu tetapi berkata, aku ingin. Zhong Litian memelototinya dan memotong kata-katanya. Setelah itu, dia menoleh ke Kai Meier dan berkata, ayo pergi, saudara lelaki ketiga saya telah menemukan binatang jiwa. Ayo pergi dan menjebaknya.
Serang saja sebanyak yang Anda inginkan. Petik 2. Kai Meier juga berkonflik pada saat ini. Mereka telah bertemu tuan-tuan roh jahat yang semuanya adalah jiwa Douluo. Dia tidak berpikir bagaimana cara membunuh mereka bertiga, tetapi bagaimana cara mundur dengan semua siswa halaman dalam. Meskipun ketiga tuan roh jahat ini hanya memiliki 8 cincin, mereka masing-masing mampu melawan Douluo berjudul. Sementara para siswa halaman dalam ini luar biasa, kekuatan para penguasa jiwa jahat tidak hanya jahat. Mereka juga sangat sulit untuk dipertahankan. Karena Kai Meier tidak tahu apa kemampuan mereka, dia tidak mau mengambil risiko. Baik, Kai Meier tidak ingin berselisih dengan mereka pada saat ini, dan memimpin sisanya saat mereka mengikuti di belakang. Dengan deteksi spiritual Huo Yuhao sebagai panduan, mereka tahu apa yang harus dilakukan. 10.000 tahun beruang Dark Golden Terror Claw. Cincin jiwanya adalah harta yang tidak bisa dilupakan. Li Yongyue belum menambahkan cincin jiwa, dan cincin jiwanya tidak diragukan lagi cocok untuknya. Namun, mereka harus menyelesaikan krisis ini terlebih dahulu. Zhong Litian dan Zhong Lidi tidak terlalu memantau mereka. Mereka hanya memberi isyarat agar mereka bergerak lebih cepat ke depan. Segera, semua orang bertemu dengan Zhong Liren. Zhong Liren mengangguk pada kedua kakak laki-lakinya, seolah-olah dia mengatakan sesuatu kepada mereka. Zhong Litian dan Zhong Lidi juga bertukar pandang. Zhong Litian menoleh ke Kai Meier dan berkata, binatang itu sangat licik. Kami akan melakukannya dengan cara ini nanti. Saya akan menyerang dari depan dan berkoordinasi dengan Anda semua untuk menghentikannya. Dua saudara lelaki saya akan menyergapnya dari belakang. Setelah meledak, kami akan bekerja sama untuk memblokirnya. Apakah kamu mengerti? Kai Meier mengangguk dan bertanya, binatang seperti apa itu? Zhong Litian meliriknya dan berkata dengan dingin, kamu akan tahu kapan itu datang. Tenang, aku akan bertarung denganmu. Murid-muridmu dapat bersiap-siap. Petik 2. Kai Meier berkata, baiklah, aku akan menyusun strategi. Tepat saat dia berbicara, Dark Golden Terror Claw Bear meraung marah lagi. Tidak, itu benar-benar menjerit kesakitan. Kai Meier sedikit terkejut. Pada saat berikutnya, dia merasakan kabar baik yang dibawa oleh deteksi spiritual Huo Yuhao. Perubahan sebelumnya akhirnya masih menyalakan kecurigaan Huo Yuhao. Dapat dimengerti bahwa 3 jiwa Douluo menjadi gugup terhadap beruang Terror Claw Dark Golden, tetapi mengapa mereka membutuhkan begitu banyak orang untuk membantu mereka? Menangkap perhatian Dark Golden Terror Claw Bear ini tidak akan membantu mereka dalam berburu dan membunuhnya. Dengan kemampuan mereka, mereka dapat dengan mudah membunuh beruang itu. Mengapa mereka harus menyeret mereka? Apa alasannya? Huo Yuhao menemukan alasannya ketika dia mendengar beruang menjerit kesakitan. Pada titik ini, Zhong Lidi dan Zhong Liren baru saja pergi, tetapi mereka tidak menyerang beruang itu. Ketika menjerit, mereka berdua melangkah mundur dengan sengaja. Bagaimana dengan beruang Dark Golden Terror Claw? Kepala dan lengannya masih di luar, tetapi tidak meninggalkan gua saat menjerit. Huo Yuhao mulai mengeksplorasi lebih jauh ke dalam gua menggunakan deteksi spiritualnya bahkan dengan mengorbankan kekuatan jiwa yang lebih banyak. Pasti ada sesuatu di gua yang tidak bisa dilepaskan oleh beruang itu. Dia melihatnya segera. Gua itu tidak terlalu besar, dan juga tidak rata. Terbukti, beruang itu menggalinya dengan cakarnya sendiri. Di dalam gua, ada sejumlah besar darah hitam. Kaki beruang itu sebenarnya sedikit gemetar. Di dalam genangan darah gelap ini, ada 2 orang yang lebih kecil yang panjangnya kurang dari 1 meter, menggerogoti bulu mereka. Mata mereka bahkan belum terbuka. Ini sebenarnya 10.000 tahun Dark Golden Terror Claw Bear yang baru saja melahirkan, dan berada dalam kondisi lemah. Itu tidak meninggalkan guanya karena terlalu lemah. Pada saat yang sama, ia juga berusaha melindungi kedua anaknya. Hati Huo Yuhao melunak ketika dia merasakan ini. Itu karena dia langsung ingat bagaimana ibunya telah melindunginya. Tanpa ragu, target 3 Master Roh Jahat bukan hanya beruang Dark Golden Terror Claw. Mereka menargetkan kedua anaknya juga. Dengan kemampuan mereka, tidak ada yang tahu bagaimana 2 bayi ini Dark Golden Terror Claw Bears akan dieksploitasi jika mereka ditangkap.
Kita harus menghentikan mereka. Pikiran yang sama muncul dalam benak Kai Meier, Zhang Lexuan, dan Huo Yuhao. Pada titik ini, Zhong Litian berkata, awasi aku. Aku akan bergerak. Petik 2. Kai Meier mengangguk dan berbalik pada saat yang sama sebelum memberi isyarat kepada kelompok dari Shrek. Gerakannya tampak sangat sederhana, tetapi setiap murid halaman dalam tahu apa yang dia maksud, serangan habis-habisan. Tidak diragukan lagi, target mereka bukanlah beruang Dark Golden Terror Claw. Punggung Zhong Litian menghadap semua orang. Dia sepertinya tidak menyadari apa-apa, atau mungkin dia terlalu percaya diri. Dia mengangkat tongkatnya perlahan, dan sisik keabu-abuan mulai menelan tubuhnya sekali lagi. Cincin jiwanya juga melayang ke pandangan semua orang untuk pertama kalinya. Semua orang dibiarkan dengan kesan mendalam karena mereka merasakan kemampuan tuan roh jahat ini dari jarak dekat. Aura berdarah tebal menyapu mereka, dan semua orang merasa seolah-olah mereka dikelilingi oleh mayat. Bau busuk membuat mereka mual, dan bahkan sulit bernapas. Jeritan menusuk tiba-tiba beresonansi. Jeritan ini mirip dengan teriakan Dark Golden Terror Claw Bear sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa teriakan ini lebih keras, dan terdengar lebih marah. Itu juga tampaknya mengandung rasa sakit yang tak tertahankan. Proyeksi cahaya berdarah besar muncul dari tubuh Zhong Litian. Itu adalah beruang Terror Claw Dark Golden. Sosok yang menakutkan tingginya lebih dari 7 meter. Ketika itu muncul, auranya mengguncang pohon dan tanaman di sekitarnya. Namun, itu bukan entitas yang solid. Sosoknya setengah transparan, dan aura yang menakutkan mengungkapkan rasa sakit yang tak terlukiskan. Semangatnya bahkan bergetar, menyimpang, dan berusaha berjuang. Namun, itu tidak bisa dilepaskan. Itu hanya bisa melampiaskan siksaannya dengan berteriak dengan menyedihkan. Ketika roh Dark Golden Terror Claw Bear merah mulai mengaum, Huo Yuhao bisa merasakan bahwa tubuh beruang yang baru saja melahirkan berubah menjadi kaku. Pada saat berikutnya, raungan histeris dan sedih dilepaskan dari beruang betina ini. Dia tidak bisa diganggu tentang anak-anaknya di gua lagi. Saat telapak tangannya yang besar menekan ke tanah, dia keluar dari gua dan mulai meledak dengan cepat. Terlalu tercela. Huo Yuhao mengerti semuanya segera setelah itu. Roh yang diungkapkan Zhong Litian pasti memiliki hubungan dekat dengan beruang betina di gua. Bahkan mungkin pasangannya, dan ayah dari kedua bayi itu melahirkan. Namun, mengapa dia melakukan itu? Beruang jantan kemungkinan akan lebih kuat mengingat kekuatan rohnya. Karena mereka bertiga bisa membunuh beruang jantan, mengapa mereka tidak bisa berurusan dengan beruang betina? Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Huo Yuhao. Dia diingatkan tentang apa yang telah disebutkan Wang Yan sebelumnya. Ada sangat sedikit Dark Golden Terror Claw Bears. Itulah sebabnya mereka tidak dapat menggunakan kekuatan spesies mereka untuk menguasai dunia binatang buas meskipun secara individual mereka sangat kuat. Namun, mengapa jumlahnya sangat sedikit? Berbicara secara logis, mereka harus lebih mampu bertahan hidup mengingat kemampuan mereka yang sangat kuat. Hanya ada satu alasan, kemampuan reproduksi mereka. Mereka dianugerahi dengan kekuatan besar, tetapi tidak memiliki kemampuan reproduksi. Secara umum, sangat sulit bagi beruang Terror Claw Dark Golden untuk menemukan pasangan. Itu karena mereka akan berkeliaran di dunia binatang buas sendirian setelah mereka dewasa. Mereka juga akan tak terkalahkan di antara semua binatang buas dari tingkat yang sama. Karakteristik ini juga merupakan alasan mengapa sulit bagi mereka untuk melanjutkan garis keturunan mereka. Bahkan ketika seorang pria dan wanita Dark Golden Terror Claw Bear bertemu, mereka harus saling tertarik sebelum mereka bisa kawin. Wang Yan bercanda bahwa Dark Golden Terror Claw Bears memiliki standar estetika yang berbeda dibandingkan manusia. Sangat tidak mungkin dua beruang dari jenis kelamin yang berlawanan jatuh cinta satu sama lain. Jika itu sepihak, kekerasan bisa menjadi sarana untuk mendapatkan hak untuk sanggama. Namun, beruang betina mungkin masih bisa menolak beruang jantan bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya. Akibatnya kedua belah pihak akan terluka. Bahkan jika seekor beruang jantan berhasil, ia mungkin tidak dapat melanjutkan garis keturunannya. Itu karena binatang jantan dan betina mungkin tidak kompatibel secara seksual,
dan dengan demikian gen beruang jantan tidak akan bisa diturunkan. Selain itu, siklus estrus Dark Golden Terraclaw Bear hanya sekali setiap 10 tahun, setiap beruang betina hanya bisa melahirkan 1 atau 2 anak. Di bawah situasi seperti itu, sangat sulit bagi mereka untuk menjadi makmur. Setiap 10 tahun sekali, itu bahkan bukan kepastian. Beberapa beruang jantan bahkan mungkin tidak memiliki anak sendiri selama hidup mereka. Ini adalah kebenaran menyedihkan yang harus dihadapi oleh Dark Golden Terraclaw Bears. Yang lebih menyedihkan adalah bahwa mereka berada di dunia yang sama dengan manusia. Legenda mengatakan bahwa anak beruang-beruang Dark Golden Terraclaw dapat dijinakkan oleh manusia. Jika mereka berhasil dijinakkan, pemilik akan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Manusia juga telah berusaha sebaik mungkin untuk menemukan anak mereka sendiri. Bukan hanya manusia juga. Dark Golden Terraclaw Bear Cubs akan memperlakukan semua perempuan sebagai ibu mereka karena kemampuan bertahan hidup yang kuat dan keinginan kuat untuk bertahan hidup. Tidak peduli siapa yang mereka tangkap, mereka memperlakukan mereka sebagai saudara mereka selama mereka diasuh dengan baik. Itulah sebabnya beberapa makhluk yang sangat cerdas akan mencoba untuk meletakkan tangan mereka di Dark Golden Terraclaw Bears. Dark Golden Terraclaw Bears juga makhluk yang sangat bangga. Ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak bisa mengatasi lawan mereka menggunakan kemampuan mereka sendiri, mereka akan melakukan tindakan yang tidak terpikirkan dan kejam, membunuh anak mereka sendiri. Mereka lebih suka membiarkan anak-anak mereka daripada membiarkan musuh mendapat manfaat. Ini membuatnya semakin sulit bagi garis keturunan Dark Golden Terraclaw Bears untuk diturunkan. Ketika Wang Yan menceritakan ini, emosinya telah mengalir. Namun, Huo Yuhao akhirnya mengerti niat 3 saudara lelaki Zhongli ketika dia mengingat semua ini. Mereka pasti bisa mengatasi beruang betina yang lemah, tetapi target mereka adalah 2 anaknya. Pada titik ini, mereka menarik ibu beruang keluar menggunakan beruang jantan sebelum Zhongli Di dan Zhongli Ren pergi dan menculik kedua anaknya. Ini akan membantu mereka menyelesaikan tugas ini dengan sukses, sementara yang dari Akademi Shrek hanyalah umpan meriam. Tanpa ragu, ketiga bersaudara telah merencanakan ini sejak awal. Beruang betina berada dalam keadaan gila saat ini. Saat dia mendekat, dia pasti akan berubah menjadi kekerasan ketika dia melihat manusia. Zhongli Tian juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Zhongli Tian bisa mengatakan bahwa setidaknya ada jiwa Douluo di antara mereka. Setelah mereka menghabiskan energi ibu beruang itu, dia tidak akan bisa melarikan diri begitu ketiga saudara laki-laki itu menyerangnya. Itu adalah rencana yang sempurna. Meskipun kebetulan bahwa ketiga saudara itu bertemu dengan mereka, mereka ingin mengeksploitasi kebetulan ini untuk mencapai tujuan mereka. Huo Yuhao menemukan semua ini dalam sekejap. Dia juga mengaktifkan deteksi spiritual pada saat pertama dan membagikan pemikirannya kepada orang lain. Serang sekarang. Kai Meier bereaksi dengan tegas, dan tidak ragu-ragu lagi. Dia mengangkat tangan kanannya, dan angin kencang berhembus dari tangannya. Itu ditujukan ke arah Zhongli Tian. Namun, Zhongli Tian berubah menjadi gumpalan asap hijau pada saat ini. Dia menghilang ke dalam angin yang brutal, sementara beruang jantan yang berdarah berbalik. Saat dia meraung marah, dia mencakar ke arah mereka dengan tatapan tersiksa di matanya. Itu adalah kekuatan rohaninya. Meskipun kekuatan spiritualnya telah ditingkatkan oleh tuan-tuan roh jahat, itu tidak sekuat ketika dia masih hidup. Pada titik ini, beruang betina telah merangkak keluar dari guanya dan bergegas maju dengan langkah-langkah besar. Suara suaminya terlalu akrab. Ceritanya yang tersiksa dan kerinduannya atas dirinya mengalahkan kemauannya untuk melindungi anak-anaknya. 3 saudara lelaki itu mengeksploitasi perasaannya. Meskipun mereka tercela, pikiran jahat mereka sangat tidak terduga. Bahkan Kai Meier tidak mengharapkan situasi yang kurang menguntungkan. Kekuatan kedua beruang Dark Golden Terraclaw ini sudah sangat besar. Namun, mereka masih cukup kuat untuk menghadapi kedua beruang ini. Bagaimanapun, Kai Meier adalah Douluo berjudul. 3 bersaudara yang hilang adalah masalahnya. Berapa lama mereka akan menangkap kedua anaknya? Apakah belas kasihan akan ditunjukkan ketika mereka kembali? Pada saat itu,
Semua orang dari Shrek akan dilemahkan oleh dua beruang Dark Golden Terror Claw ini. Pertarungan hari ini sangat berbahaya. Apa yang kita lakukan? Pikiran yang sama ini muncul di benak setiap orang. Orang pertama yang bereaksi adalah Huo Yuhao.